Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Eka Kurniasari, NIM K51171030. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teknik Aversi terhadap Perilaku Agresif Siswa Tunagrahita kelas 3 SLB Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2020-2021. Saya akan memulainya dari bab 1 hingga bab 5. Untuk yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan yang berisi mulai dari latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh di dalam hidup bermasyarakat, kita dituntut untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, seringkali anak tunagrahita tidak dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan intelijensi yang mereka miliki menyebabkan mereka sulit untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, dan mereka cenderung untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan resikonya. Nah, untuk itu diperlukan suatu upaya dalam mengurangi perilaku agresif anak ini dengan memberikan teknik aversi dengan cara memberikan stimulus yang kurang menyenangkan dengan segera pada saat perilaku agresif itu muncul. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu apakah dengan penggunaan teknik aversi ini dapat mengurangi perilaku agresif siswa tunagrahita. Nah, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan teknik aversi dalam mengurangi perilaku agresif anak tunagrahita. Untuk selanjutnya, ada manfaat penelitian, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan wawasan tentang bagaimana cara mengurangi perilaku agresif dengan menggunakan teknik aversi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi peneliti lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama. Untuk selanjutnya, manfaat secara praktis, manfaat bagi orang tua, dengan adanya teknik aversi ini dapat diterapkan oleh orang tua dalam mengurangi perilaku agresif anak tunagrahita. Nah, untuk sekolah, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bahwa teknik aversi dapat dijadikan untuk mengurangi perilaku agresif siswa tunagrahita. Nah, untuk bagi pemerhati pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ataupun bahan perbaikan apabila di dalam pelaksanaannya nanti terdapat suatu kekurangan. Untuk selanjutnya, pada metode penelitian, penelitian ini dilakukan di SLB Negeri Sukoharjo dengan desain penelitian single subject research dengan pola A, B, aksen. Kemudian dengan subjek tunggal yaitu satu siswa tunagrahita di SLB Negeri Sukoharjo yang memiliki perilaku agresif mencubit. Nah, kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya itu dilakukan secara purposif dan teknik pengambilan datanya dengan secara observasi. Kemudian diuji validitasnya menggunakan validitas isi dan diuji reliabilitasnya menggunakan interclass correlation coefficient. Nah, untuk selanjutnya, teknik analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Nah, untuk prosedur pelaksanaan penelitian mulai dari baseline 1 hingga baseline 2. Baseline 1 dilakukan sebanyak 4 sesi, dan kemudian untuk intervensi pada saat diberikannya intervensi itu dilakukan sebanyak 10 sesi, dan untuk baseline 2 setelah diberikannya intervensi itu diberikan sebanyak 4 sesi. Nah, untuk selanjutnya pada bab 4 pada hasil penelitian dan pembahasan, munculnya perilaku agresif pada kondisi baseline 1 pada sesi yang pertama itu sebanyak 17 kali, kemudian pada sesi yang kedua itu turun menjadi 16 kali, dan pada sesi yang ketiga itu naik lagi menjadi 17 kali, dan sesi yang terakhir, sesi yang keempat itu naik lagi menjadi 18 kali pada kondisi baseline 1. Kemudian pada saat diberikannya intervensi atau pada kondisi intervensi itu jumlah munculnya perilaku ada 14 kali pada sesi yang pertama. Nah, kemudian turun secara drastis pada sesi yang kedua sebanyak 8 kali, dan namun pada saat sesi yang ketiga itu naik menjadi 10 kali. Kemudian pada sesi yang keempat itu turun lagi menjadi 9 kali, dan sesi yang kelima dan keenam turun lagi dinilai 8 kali. Nah, sayangnya pada sesi yang ketujuh itu naik lagi satu tingkat menjadi 9 kali, dan sesi yang ke-8 sampai sesi yang terakhir naik turun di nilai 8 kali. Nah, untuk
kondisi baseline 2 setelah diberikannya intervensi dilakukan sebanyak 4 sesi. Untuk yang pertama, sesi 1 itu dilakukan sebanyak 7 kali, muncul sebanyak 7 kali, dan sesi 2 juga 7 kali, dan sesi yang ketiga dan keempat turun menjadi 6 kali. Nah, setelah itu kita analisis datanya dengan mencari mean atau rata-rata, median, batas atas, batas bawah, seperti itu. Kemudian kita analisis data dalam kondisi mulai dari panjang kondisi untuk setiap kondisi, yaitu untuk baseline 1 sebanyak 4, intervensi sebanyak 10, dan kondisi baseline 2 sebanyak 4. Nah, kemudian untuk estimasi kecenderungan arah yang didapat melalui mencari median atau nilai tengah. Nah, untuk kecenderungan arahnya yaitu pada baseline 1 itu menunjukkan ke arah naik. Artinya kondisi atau perilaku siswa ini mengalami penurunan. Nah, dan kemudian untuk intervensi itu naik, itu menunjukkan arah yang menurun. Artinya pada kecenderungan arah ini mulai ada proses perbaikan atau mulai membaik. Nah, pada baseline kedua itu juga membaik, arahnya menurun. Nah, kemudian untuk kecenderungan stabilitas yang didapat melalui batas atas, batas bawah, dan lain sebagainya itu kita dapatkan stabilitas yang stabil 100% untuk kondisi baseline 1 dan 90% stabil untuk kondisi intervensi dan 100% stabil untuk kondisi baseline 2. Nah, kemudian level stabilitas rentang. Level stabilitas rentang pada kondisi baseline 1 itu stabil pada rentang 16 hingga 18, dan kondisi intervensi stabil pada 8 sampai 14, dan kondisi baseline 2 stabil pada 6 sampai 7. Untuk level perubahan itu terjadi perubahan yang menurun sebanyak 2 untuk kondisi baseline 1, dan untuk intervensi naik sebanyak 4, dan untuk kondisi baseline 2 itu naik atau membaik sebanyak 1. Nah, untuk selanjutnya analisis data dalam antar kondisi. Itu untuk yang pertama, jumlah variabel yang diubah antara perbandingan antara baseline 1 dan intervensi itu 1, dan untuk perbandingan antara baseline intervensi dan baseline 2 juga 1. Kemudian perubahan dan kecenderungan arahnya itu sama. Kemudian untuk perubahan kecenderungan stabilitas dan ini menunjukkan stabil ke stabil, dan untuk perubahan levelnya yaitu naik sebanyak 4 dari baseline 1 hingga ke intervensi, dan naik juga sebanyak 1 untuk intervensi ke baseline 2. Nah, kemudian untuk data overlap itu menunjukkan 0%. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan adanya perubahan frekuensi sebelum diberikannya intervensi, pada saat diberikannya intervensi, dan setelah diberikannya intervensi. Maka ini memiliki kecenderungan arah yang naik. Artinya pada baseline 1 menunjukkan kecenderungan arah yang naik. Artinya ketika perilaku ini segera tidak ditangani, maka perilaku akan semakin memburuk. Nah, kemudian setelah ditangani, perilaku ini semakin berkurang. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, pada persentase data overlap yaitu 0%, diartikan bahwa semakin kecil persentase overlap data, maka semakin baik intervensi tersebut terhadap perubahan target perilaku dalam penelitian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa teknik aversi dapat berpengaruh dalam mengurangi perilaku agresif berupa mencubit pada siswa tunagrahita kelas 3 SLBN Sukoharjo tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk sarannya bagi guru supaya guru dapat memodifikasi perilaku sesuai dengan karakter anak. Kemudian bagi siswa, diharapkan siswa dapat mengubah perilaku setelah diberikannya intervensi ataupun nantinya akan diberikan intervensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian bagi peneliti selanjutnya, supaya peneliti dapat memodifikasi dan mengembangkan teknik aversi bagi yang akan diterapkan pada subjek yang berbeda. Seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.